Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Medina Putri. Saya dari kelas MBI 3A dengan NIM 18602022063. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Indah Homsiah MPD, ini merupakan materi presentasi singkat dari saya tentang materi UAS yang diberikan oleh Ibu Indah Homsiah. Jadi materi yang pertama adalah pengembangan sistem pembelajaran, konsepsi dan model-modelnya. Pengembangan ini mengandung pengertian cara membuat tumbuh secara teratur untuk menjadikan sesuatu lebih besar, lebih baik, lebih efektif dan sebagainya. Sedangkan sistem sendiri merupakan sekelompok bagian-bagian yang bekerja sama secara berkeseluruhan berdasarkan tujuan bersama. Pembelajaran atau dalam bahasa Inggris biasa diucapkan dengan learning merupakan kata yang berasal dari to learn atau belajar. Aktivitas belajar secara metodologis ini cenderung lebih dominan pada peserta didik, sementara mengajar secara instruksional dilakukan oleh guru. Jadi istilah pembelajaran adalah ringkasan dari kata belajar dan mengajar. Pembelajaran merupakan proses perubahan atas hasil pembelajaran yang mencakup segala aspek kehidupan untuk mencapai tujuan tertentu. Pengembangan pembelajaran ini sebagai suatu sistem, artinya sebuah susunan dari sumber-sumber dan prosedur-prosedur untuk meningkatkan pembelajaran. Pengembangan sistem pembelajaran melalui proses yang sistematik selanjutnya diimplementasikan dengan mengacu pada sistem perencanaan pembelajaran. Sistem pembelajaran adalah suatu kombinasi terorganisasi yang meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Pembelajaran sebagai sebuah sistem menjelaskan alur, komponen, atau bagian yang mutlak dilaksanakan pada proses belajar mengajar. Pada sistem pembelajaran terbentuk dari beberapa elemen, yaitu masukan atau input, proses, dan luaran atau output yang diharapkan dapat memberikan umpan balik atau feedback dalam mencapai pembelajaran. Pengembangan sistem pembelajaran berarti suatu proses yang sistematis dan logis untuk mempelajari problem-problem pembelajaran agar mendapat pemecahan yang teruji validitasnya dan praktis bisa dilaksanakan. Model desain sistem pembelajaran ini biasanya menggambarkan langkah-langkah atau prosedur yang perlu ditempuh untuk menciptakan aktivitas pembelajaran yang efektif, efisien, dan menarik. Beberapa modelnya yaitu yang pertama adalah model Dick and Carey. Model yang dikembangkan mereka ini didasarkan pada penggunaan pendekatan sistem atau system approach terhadap komponen-komponen dasar dari desain sistem pembelajaran yang meliputi analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Komponen sekaligus merupakan langkah-langkah utama dari model desain sistem pembelajaran yang dikemukakan oleh Dick and Carey. Terdiri dari mengidentifikasi tujuan pembelajaran, melakukan analisis instruksional, menganalisis karakteristik siswa dan konteks pembelajaran, merumuskan tujuan pembelajaran khusus, mengembangkan instrumen penilaian, mengembangkan strategi pembelajaran, mengembangkan dan memilih bahan ajar, merancang dan mengembangkan evaluasi formatif, melakukan revisi terhadap program pembelajaran, dan juga merancang dan mengembangkan evaluasi sumatif. Yang kedua adalah model 4D. Model 4D ini merupakan model pengembangan perangkat pembelajaran yang dikembangkan oleh S. Tagaran, Dorothy S. Samuel, dan kawan-kawan. Model pengembangan 4D terdiri atas 4 tahap utama, yaitu yang pertama define atau pendefinisian. Tujuan tahap ini adalah menetapkan dan mendefinisikan syarat-syarat pembelajaran yang diawali dengan analisis tujuan dari batasan materi yang dikembangkan perangkatnya. Yang kedua ada desain atau perancangan. Tujuan tahap ini adalah menyiapkan prototipe perangkat pembelajaran. Yang ketiga adalah develop atau pengembangan. Tujuan tahap ini adalah untuk menghasilkan perangkat pembelajaran yang sudah direvisi berdasarkan masukan dari pakar. Yang terakhir adalah disseminate atau penyebaran. Tahap ini merupakan tahap yang digunakan
menggunakan perangkat yang telah dikemukakan atau dikembangkan pada skala yang lebih luas, misalnya di kelas lain, di sekolah lain oleh guru yang lain. Tujuan lain adalah untuk menguji efektivitas penggunaan perangkat di dalam KBM atau kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga adalah model PPSI atau prosedur pengembangan sistem instruksional. Model pengembangan PPSI ini dilakukan untuk rancangan pembelajaran sebagaimana berikut. Yang pertama adalah perumusan tujuan, pengembangan alat evaluasi kegiatan belajar, pengembangan program kegiatan, dan juga pelaksanaan pengembangan. Yang keempat adalah model Azure. Sharon S. Maldino, James D. Russell, dan kawan-kawan mengusulkan model desain sistem pembelajaran yang disebut Azure. Model Azure berfokus pada perencanaan pembelajaran yang digunakan dalam situasi pembelajaran kelas dunia nyata. Model desain sistem pembelajaran Azure adalah beberapa kegiatan, yaitu yang pertama adalah menganalisis karakteristik siswa atau peserta didik. Yang kedua adalah tetapkan tujuan pembelajaran atau sebutkan tujuan. Yang ketiga adalah memilih media, metode pembelajaran, bahan ajar atau metode media pemilihan bahan ajar. Yang keempat adalah penggunaan bahan ajar atau penggunaan bahan ajar. Yang kelima adalah melibatkan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar atau minat peserta didik untuk berpartisipasi. Yang keenam adalah evaluasi dan merevisi atau mengevaluasi dan merevisi program pembelajaran. Materi yang kedua adalah pemanfaatan teknologi komunikasi dalam pengembangan pendidikan. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan hidup dan kenyamanan hidup manusia. Sedangkan komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi berupa pesan, ide, atau gagasan. Ini melibatkan penggunaan bahasa, lambang, atau media untuk menyampaikan informasi dari satu pihak kepada pihak lain dengan tujuan untuk memahami atau mempengaruhi. Teknologi komunikasi merupakan segala hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses atau mentransfer data. Teknologi komunikasi dalam pengembangan pendidikan merujuk pada pemanfaatan berbagai alat dan sarana teknologi untuk meningkatkan dan memperluas proses pembelajaran. Pemanfaatan teknologi komunikasi dalam pendidikan dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam hal penggunaan teknologi secara lebih tepat dan bermanfaat. Jenis-jenis pemanfaatan teknologi komunikasi yang sering digunakan dalam pendidikan meliputi yang pertama ada e-learning. E-learning ini merupakan proses belajar menggunakan website atau yang populer disebut dengan WBE atau Web Based Learning, bahwa semua pembelajaran yang memanfaatkan internet dalam proses pembelajaran dapat dirasakan oleh orang yang mengikuti, maka kegiatan pembelajaran tersebut dapat dikatakan dengan pembelajaran berbasis web. Yang kedua adalah blended learning. Blended learning ini merupakan suatu model pembelajaran yang mencoba menggabungkan beberapa model pembelajaran yang telah ada. Umumnya model-model pembelajaran yang digabungkan berupa model pembelajaran face-to-face atau tatap muka, offline learning, dan juga online learning. Tujuan umum pembelajaran jenis blended learning ini adalah untuk mencari kombinasi model-model pembelajaran yang efektif dan untuk mencapai keaktifan pembelajaran. Yang ketiga adalah pembelajaran jarak jauh. Dalam pembelajaran jarak jauh, guru dan peserta didik ini tidak langsung bertatap muka secara langsung. Dalam pembelajaran jarak jauh ini memungkinkan antara guru dan peserta didik berbeda tempat, bahkan bisa dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh. Pembelajaran jarak jauh ini merupakan pembelajaran dengan menggunakan media yang memungkinkan terjadinya interaksi antara guru dan juga peserta didik. Yang keempat ada belajar berbantuan dengan komputer. Komputer dapat digunakan dalam berbagai bidang seperti di kantor, sekolah, dan juga rumah. Dengan menggunakan komputer, masyarakat mempunyai akses secara cepat dan terhadap informasi dari seluruh dunia. Komputer sebagai alat bantu pendidikan atau computer assistant construction sudah cukup dikenal terutama di negara-negara maju. Selanjutnya, materi yang ketiga merupakan teknologi informasi dalam teknologi pembelajaran. Teknologi informasi adalah suatu teknologi berupa hardware, software, dan juga useware yang digunakan untuk memperoleh, mengirim, mengolah, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan, dan juga menggunakan data secara bermakna untuk memperoleh informasi yang berkualitas. Metode pembelajaran konvensional mengharuskan siswa atau peserta didik itu bertatap muka langsung dengan pengajar atau pendidiknya untuk memperoleh materi pembelajaran.
Di era modern sekarang ini, metode seperti ini menjadi kurang relevan atau kurang efisien. Di era globalisasi sendiri, pendidikan perlu beradaptasi dengan perubahan pola pikir dan kebutuhan yang serba cepat, praktis, dan juga tepat. Dengan dukungan teknologi informasi, siswa dapat mengakses informasi secara luas melalui pemanfaatan teknologi khususnya internet. Interaksi antara siswa dan guru ini menjadi lebih fleksibel dan leluasa. Teknologi informasi berperan sebagai alat bantu pembelajaran melalui berbagai sarana komunikasi modern, misalnya komputer, ponsel, surat elektronik atau email, software belajar online, dan lain sebagainya. Teknologi informasi komunikasi juga dimanfaatkan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh dengan guru dapat menggunakan komputer atau laptop, jaringan internet, smartphone, dan juga berbagai aplikasi teknologi yang banyak sekali pada zaman ini melakukan pembelajaran berbasis online atau e-learning, di mana pembelajaran tidak harus bertatap muka secara langsung dan dapat dilakukan kapanpun serta dimanapun dengan menghapus jarak yang ada. Hambatan-hambatan pengintegrasian teknologi informasi dapat disimpulkan dua kelompok, yaitu yang pertama secara fisik dapat berupa sarana prasarana yang belum memadai, dan secara non-fisik ini dapat berupa kepercayaan diri guru kurang dalam menggunakan teknologi informasi dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Materi yang keempat adalah pengembangan media berbasis visual dan audiovisual pada proses pembelajaran. Pembelajaran berbasis visual adalah proses penyampaian pesan dari sumber ke penerima pesan melalui media penglihatan. Media ini akan membantu percepatan proses pemahaman, menarik perhatian, memperkuat ingatan, memperjelas sajian materi, serta mengilustrasikan bahan sehingga tidak mudah dilupakan atau diabaikan. Media pembelajaran visual memegang peranan yang sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar karena dapat memperlancar pemahaman dan memperkuat ingatan. Visual dapat pula menumbuhkan motivasi siswa serta dapat memberikan hubungan antara isi materi pelajaran dengan dunia nyata, sehingga motivasi yang tumbuh di dalam diri siswa ini membuat pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Dalam pembelajaran, media visual itu ada dua macam bentuk, yaitu yang pertama ada proyeksi dan non-proyeksi. Media visual proyeksi ini antara lain adalah OHP atau overhead projector. Yang kedua ada slide, yang ketiga adalah film rangkai atau film strip, yang keempat ada EPQ projector atau microfiche, ada juga microfiche, ada juga film atau video. Sedangkan yang media visual ini ada non-proyeksi meliputi gambar atau foto, sketsa, diagram, bagan, poster, grafik, peta atau globe, dan juga papan tulis. Pada media visual terdapat beberapa kelebihan, yaitu membantu meningkatkan keefektifan pencapaian tujuan pembelajaran dengan bahan visual, memperlancar proses pembelajaran sehingga peserta didik dapat dengan mudah dan cepat menerima menerima materi pembelajaran. Selanjutnya ada membantu peserta didik meningkatkan pemahaman dan memperkuat ingatan. Dapat dibaca berkali-kali dengan menyiapkan atau mengelipingnya, membantu peserta didik berpikir tajam dan spesifik, dan juga lainnya. Sedangkan kekurangan dari media visual, yaitu media visual terkadang tampil lambat dan kurang praktis, tidak diikuti oleh audio, seringkali ditampilkan dengan visual yang terbatas. Media visual khususnya berbentuk cetak memerlukan biaya produksi yang cukup mahal karena media cetak harus mencetak terlebih dahulu dan memerlukan pengamatan yang ekstra hati-hati. Media visual adalah media pengajaran dan media pendidikan yang mengaktifkan mata, telinga peserta didik dalam waktu proses belajar mengajar berlangsung. Media audiovisual merupakan jenis media yang selain mengandung unsur suara juga mengandung unsur gambar yang dapat dilihat seperti rekaman video, berbagai ukuran film, slide suara, dan lain sebagainya. Media audiovisual memiliki beberapa macam jenis, yaitu audiovisual diam dan audiovisual gerak. Audiovisual diam adalah media yang menampilkan gambar dan suara seperti bingkai suara atau sound slides, film rangkai suara, cetak suara. Sedangkan audiovisual gerak adalah media yang dapat menampilkan unsur suara seperti gambar yang bergerak seperti film suara dan video kaset.
Media audiovisual memiliki berbagai dampak dalam kegiatan pembelajaran, di mana dampak tersebut bisa berupa dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positif pengembangan media audiovisual antara lain adalah bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya, mengajar akan jauh lebih bervariasi, siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar mengajar, pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa, dapat mengembangkan mitra kognitif. Selain itu, pengembangan media audiovisual juga memiliki beberapa dampak negatif yang antara lain media audio yang lebih banyak menggunakan suara dan bahasa verbal ini mungkin hanya dapat dipahami oleh pendengar yang mempunyai tingkat penguasaan kata dan bahasa yang baik atau pendengar yang baik. Penyajian materi melalui media dapat menimbulkan verbalisme bagi pendengar serta kurang mampu menampilkan detail dari objek yang disajikan secara sempurna. Pengembangan media yang selanjutnya adalah pengembangan media berbasis komputer, Microsoft PowerPoint, dan juga internet pada pembelajaran. Media berbasis komputer sendiri pada pembelajaran adalah proses pembelajaran yang memanfaatkan komputer sebagai alat untuk menyampaikan pesan atau materi ajar kepada peserta didik. Komputer ini digunakan oleh pendidik sebagai perantara untuk memberikan materi kepada peserta didik sebagai penerima materi. Penggunaan media komputer diharapkan siswa dapat memahami materi yang diajarkan dan juga sebagai upaya guru atau pendidik untuk menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Keberadaan komputer bisa menjadi alat bantu belajar sekaligus bisa menjadi sumber belajar yang bisa membantu guru dan siswa dalam menyalurkan dan menerima materi pembelajaran agar lebih optimal. Ada tiga media pembelajaran berbasis komputer menurut Azhar Arshid, yakni yang pertama adalah presentasi PowerPoint, kedua CD atau DVD, dan juga multimedia atau video pembelajaran dan juga internet. Kelebihan media pembelajaran berbasis komputer ini meningkatkan interaksi. Dalam artian lain, media pembelajaran dapat merespon apa yang diinginkan siswa, dibutuhkan siswa, dan materi apa yang sesuai untuk seorang siswa. Sebagai umpan balik, individual yaitu siswa dapat belajar sendiri atau mandiri sehingga tidak perlu diperhatikan perseorangan. Keutuhan belajar, waktu, dan tempat yang digunakan pun tetap karena jika disajikan dalam model video dan biaya yang dikeluarkan relatif kecil. Sedangkan kekurangan dari media berbasis komputer ini adalah tingginya biaya pengadaan dan pengembangan program komputer, terutama yang dirancang khusus untuk maksud pembelajaran. Pengadaan, pemeliharaan, dan perawatan komputer ini memerlukan biaya yang relatif tinggi. Compatibility dan incompatibility antara hardware dan software, kesulitan merancang dan memproduksi program pembelajaran berbasis komputer. Selanjutnya adalah media PowerPoint. Media PowerPoint adalah salah satu media presentasi yang disajikan dengan rangsangan-rangsangan multimedia meliputi teks, audio, visual, video, animasi, dan lain sebagainya yang dirancang sedemikian rupa sehingga dapat melakukan sebagaimana fungsinya sebagai media pembelajaran. Program aplikasi PowerPoint memiliki sejumlah potensi yang dapat dioptimalkan untuk menciptakan kegiatan presentasi yang efektif, efisien, dan juga menarik. Potensi yang dimiliki oleh program aplikasi PowerPoint meliputi penggunaan teks, penggunaan gambar atau grafik, penggunaan video, dan penggunaan efek visual. Selanjutnya, penerapan media Microsoft PowerPoint ini tidak lepas dari tujuan yang hendak dicapai dalam suatu proses belajar mengajar. Oleh karena itu, sebelum menerapkan suatu media atau metode ini, hendaknya dipilih metode yang tepat dan sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan agar penerapan media Microsoft PowerPoint berguna dan bermanfaat memiliki manfaat yang bermakna. Dengan menggunakan media Microsoft PowerPoint ini, maka proses belajar mengajar akan semakin memudahkan bagi siswa dalam belajar sehingga dapat meningkatkan prestasi belajarnya. Dalam penerapannya, PowerPoint ini harus singkat, mudah dimengerti, menarik, dan sesuai dengan tema atau mata pelajaran yang sedang dipelajari agar materi yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Dalam pemanfaatan PowerPoint juga diperlukan kebijakan dan kemampuan dari seorang guru untuk memahami, menggunakan, dan juga mengoperasikan tentunya segala fitur yang ada pada PowerPoint secara optimal sehingga dapat mempercepat tercapainya tujuan pembelajaran. Media pembelajaran PowerPoint ini memiliki beberapa ciri atau karakteristik yang perlu diketahui. Karakteristik dari media pembelajaran PowerPoint ini diantaranya adalah kesederhanaan, keterpaduan, penekanan, dan juga keimbangan.
Selanjutnya adalah media pembelajaran berbasis internet. Ini merupakan alat bantu yang berisikan materi pelajaran yang digunakan oleh peserta didik, digunakan oleh pendidik dalam proses belajar kepada peserta didik yang diakses dan disampaikan melalui internet, sehingga pembelajaran akan lebih menarik perhatian peserta didik. Media pembelajaran berbasis internet ini memanfaatkan keunggulan internet dalam menyebarkan informasi dan memfasilitasi akses yang lebih luas kepada pembelajar, sehingga pembelajar di berbagai lokasi. Dalam media pembelajaran berbasis internet itu ada 3 media, yaitu e-learning, lagi-lagi e-learning memungkinkan pendidikan jarak jauh untuk mengakses program pembelajaran yang tidak tersedia di wilayah mereka. Dan yang kedua ada blog. Blog adalah media berbasis internet yang dapat digunakan oleh secara personal, baik individual maupun institusional. Yang ketiga ada Google Scholar. Google Scholar ini adalah salah satu fitur Google yang sangat bermanfaat dalam membuat karya ilmiah karena menyediakan literatur akademis. Selanjutnya ada fungsi media pembelajaran berbasis internet itu ada 3, yaitu suplemen tambahan yang menjadikan e-learning sebagai sumber belajar tambahan yang dapat memperkaya hasanah pengetahuan pelajar, komplement atau pelengkap yang mengharuskan situs web e-learning memiliki konten yang sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan pembelajaran. Yang ketiga ada substitusi atau pengganti, mengharuskan situs web e-learning memiliki konten pembelajaran yang mengacu pada kurikulum. Sekian materi presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.